Korun, pria kaya raya yang ditelan bumi bersama hartanya. Di zaman Nabi Musa, hidup seorang Bani Israel yang sangat miskin, yaitu Korun. Meski begitu, Korun merupakan seorang yang soleh dan pintar. Korun diketahui merupakan ahli Taurat setelah Nabi Musa dan Harun. Korun juga diketahui masih berkerabat dengan Nabi Musa, dan ia juga merupakan sepupu dari beliau. Suatu hari, Korun meminta Nabi Musa untuk didoakan agar terlepas dari kemiskinan yang ia alaminya. Dan dia berjanji akan membela dan membantu Nabi Musa dengan harta yang dimilikinya saat ia sudah menjadi kaya. Nabi Musa pun mendoakan Korun, dan Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa. Lalu, perlahan-lahan Korun pun menjadi kaya. Allah menjadikan ternaknya cepat beranak pinang. Kemudian karena kepintaran dalam berniaga, banyak keberuntungan yang Allah berikan. Hartanya pun semakin menggunung. Korun pun mulai membeli banyak emas, perak, dan perhiasan lainnya, dan memperjualbelikannya juga. Awalnya Korun semakin taat kepada Allah ketika hartanya sudah cukup banyak. Tetapi lama-kelamaan ketika hartanya semakin banyak lagi, ia berubah menjadi semakin angkuh dan lupa terhadap Tuhannya. Korun bahkan sering memamerkan hartanya di depan banyak orang. Ia kerap berjalan dengan pakaian mewahnya yang panjang hingga menyeret ke tanah. Diiringi oleh 300 pasang pengawalnya yang juga berpakaian mewah. Ia pun dikelilingi oleh 4.000 budaknya yang membawa banyak sekali kunci gudang kekayaannya. Kemudian bersama iring-iringannya tersebut, ia juga membawa 4.000 hewan ternak dan 60 unta miliknya. Semua itu ia lakukan agar dianggap terhormat dan memiliki kuasa di hadapan orang-orang. Lebih parahnya lagi, Korun bahkan telah membangkang terhadap Nabi Musa. Ia justru bergabung dan bekerja sama dengan Firaun agar mendapatkan relasi dan perlindungan terhadap harta-hartanya. Dan puncaknya adalah ketika turun seruan zakat kepada Nabi Musa dan umatnya, Korun yang juga mendapatkan perintah tersebut enggan mengeluarkan hartanya sepeser pun. Dia menganggap semua harta yang didapatkan merupakan kerja keras dan jerih payah selama ini, hingga orang lain sama sekali tidak berhak mendapatkan sepeser pun harta yang dimilikinya. Ia lupa bahwa Allah lah yang telah memberikan Korun rezeki hingga ia bisa menjadi seperti sekarang ini. Ia juga ingkar dengan janji-janjinya dulu yang akan membantu Nabi Musa dengan harta yang dimilikinya. Bahkan dia telah membangkang Nabi Musa. Akhirnya karena kesombongan dan kekikirannya, Allah pun menurunkan azab kepada Korun. Allah mengirimkan gempa bumi dan tanah longsor yang dahsyat kepadanya. Dan dalam keadaan seperti itu, bukannya berusaha menyelamatkan diri dan bertobat, ia justru malah berusaha menyelamatkan harta-hartanya. Akhirnya Korun bersama seluruh hartanya pun binasa ditelan bumi hanya dalam satu malam saja.